Tim Anies, bagaimana? Ini dengan berbagai isu dinamika politik akhir-akhir ini, mulai bergeraknya kampus tidak berpengaruh dengan elektabilitas paslon 02 walaupun kritikannya kepada Presiden Jokowi. Yang satu putaran ini dari hasil survei memang lebih banyak, sudah mulai banyak bermunculan gitu, menyentuh 50% lebih satu itu. Bukan, malah sekarang prediksi dari beberapa tim ahli kampus mengatakan Prabowo itu nggak masuk putaran kedua. Oh ya, ini ahli kampusnya malah yang siapa masuk ini? putaran kedua itu Ganjar dengan Anies. Ini ahli kampusnya siapa nih? Oh, ini gerakan masyarakat ini gila ini sekarang. Tambah lagi kalau udah guru besar yang bicara itu, Pak Daniel tahu itu. Ya, kalau udah guru besar itu artinya memang ada yang salah. Memang ada kajian, nggak berani guru besar itu Pak Nasrian bicara. Dia PNS, betul ya, Bro? Betul, Bro? Nggak berani dia. Tapi kenapa dia harus berbicara? Karena kajian dari mereka ini sudah tidak menjadi teladan bagi Republik ini, begitu. Nah, jadi dari gerakan itu, ini kalau Pak Jokowi masih cawe-cawe, turunan dari petisi guru besar. Petisi dari mahasiswa seluruh Indonesia, ngeri Ya, ini. Pak Jokowi kan sudah tegas, saya tidak akan berkampanye. Bang Zulkifli tidak percaya. Pak Jokowi ini apa yang dikatakannya kan hasilnya kebalikannya. Yang paling berbahaya dari seorang Jokowi hari ini adalah dia berkampanye secara kebijakan keuangan negara. Itu yang paling berbahaya. Sekarang Airlangga disuruh sisihkan blokir dana 50 triliun, ya, tambah subsidi petani 14 triliun, ya, tambah lagi untuk persiapan 2 putaran. Padahal dia nggak masuk 2 putaran, tambah lagi dana untuk 2 putaran. Diblokir dana APBN sekarang 50 triliun. Jadi bagi kita Jokowi mau kampanye malah mengurangi suara Prabowo, nggak ngaruh bagi kita. Tapi kebijakan yang dilakukan oleh seorang Jokowi untuk memaksakan kemenangan dalam bentuk keputusan politik seorang presiden, itu yang berbahaya. Oke, bisa Bang Zulkifli spill di sini apa argumentasi ilmiahnya dari Bang Zulkifli bahwa justru paslon 02 yang tidak lolos ke putaran kedua? Katanya. Lah ini kan ini hidden voter ini kan nggak pernah disurvei, Pak Nasrian. Berapa banyak? Ada 4,3 guru di Indonesia. Ya, ada 4,9 juta 4,5 ASN. Ada pegawai-pegawai yang tidak mau pindah ke IKN, belum berani dan ninggalin anak dia dari Jakarta itu. Ya, ada hidden voter termasuk PKS yang 89% itu nggak mau disurvei. Nah, makanya kaget-kaget ketika Anies menang di DKI Jakarta itu, lembaga survei kaget. Siapa yang punya kerja? Denny JA juga. Nah, dia bilang Anies itu 14%, ya, AHY itu masuk putaran kedua. Ini kan suatu pencitraan yang dilakukan, seolah-olah ini menang nih, ya. Kalau kecurangan yang disiapkan ini berhasil nih, ini gimana mau curang, ya? Apa yang disiapkan di istana itu udah bocor keluar, karena di dalam istana itu ada orang PDI, ada orang Nasdem di dalam, nggak steril, beda dengan Prabowo 2019. Prabowo 2019 katanya kalau rapat kabinet sekarang disita dulu. Ya iya, sekarang ini apapun bocor, Pak Nasrian. Dia mau coblos ini bocor. Karena di dalam apapun lah, di TNI ada orang-orang yang direkomendasikan oleh PDIP. Apalagi Bawaslu ada orang Nasdem, ada orang PDIP. KPU nggak main-main sekarang. Jadi itu bocoran dari istana itulah yang menjadi bahan bagi guru besar. Nggak mungkin guru besar itu memutuskan suatu apa ya, ini kan diawali dari kampusnya Pak Jokowi, UGM. Sampai itu guru besar bilang Jokowi nggak tahu dengan apa ya, himne dari UGM itu seperti apa. Dan gerakan kampus ini semakin kuliah aja, entah ada kuliah di UGM atau enggak, mana dia semakin apa, mengkonfirmasi kan? Jelas juga kan Bang Zulkifli bahwa paslon 02 ini semakin tidak masuk putaran. Nggak masuk putaran kedua. Kalau melihat gerakan, semakin dia zolimi
03 dengan 01 tambah lagi, dizolimi lagi. Bus-bus nggak boleh ke JIS, orang sudah bayar DP dibatalin. Ini kan demokrasi yang dizolimi. Jadi Jokowi hari ini merusak demokrasi. Baik.